keadaanmu dengan tasbih keesaan Allah kepadanya, yaitu dengan melaksanakan sholat yang diwajibkan kepadamu. Allah lah sang raja, Allah yang Maha Esa. Dia tidak berayah dan tidak pula mempunyai anak. Allah Tuhan Tuhan yang maha besar dan maha agung. Dialah yang maha raja. Ada 7 panel. Panel yang ke-7 bercerita tentang Nabi Muhammad. Panel yang ke-6 itu bercerita tentang nabi-nabi. Dan khusus panel yang ke-7 cerita tentang Nabi Muhammad. Jadi Dajjal sudah tahu, Samiri sudah tahu bahwa akan diutus Nabi Muhammad di akhir zaman. Dan itu Nabi yang terbaik. Makanya dia iri. Nah, selesai panel ini disampaikan, maka binatang sejasasa berkata, wahai Samiri, saksikanlah aku telah menunaikan innani qad fa'altu ma umirtu min rabbi. Demi Allah, saksikan aku sudah menunaikan apa yang diperintahkan padaku, kata bintang jasasa. Maka sekarang adalah perintah terakhir, yaitu pertanyaan dariku untukmu. Hal tu'minu billah, apakah kau beriman pada Allah? Wa bima unzila ilaih, dan dari apa yang diturunkan kepada nabi-nabinya, kepada Jibril maksudnya. Famadal jawab ya Samiri, apa jawabanmu hai Samiri? Samiri tidak menjawabnya. Lama ditunggu-tunggu, Samiri tidak menjawabnya. Sehingga binatang ini pun pergi dengan menjerit, dengan jeritan yang membuat Samiri ini pekak telinganya. 2 kali lagi datang lagi kembali kepada Samiri dan berkata binatang jasasa, ya Samiri, famadal jawab? Hal tu'minu billah, in tu'minu billah fatakunu mu'minan a'jaba imanika ila yaumil qiyamah. Jika kau beriman kepada Allah, maka sungguh kau akan menjadi mukmin yang menakjubkan imannya. Inna ajalaka ukhirat ila akhir zaman. Sesungguhnya ajalmu ditangguhkan sampai akhir zaman. Jika kau beriman pada Allah, engkau akan menjadi mukmin yang menakjubkan. Fa in lam tu'min billah, tapi jika aku tidak beriman kepada Allah, wa bima unzila ilaih, dan apapun yang diturunkan pada Jibril, innaka minal mal'unina ila yaumil qiyamah, dan kau terkutuk sampai hari kiamat nanti. Tidak juga dijawab. Pergi lagi binatang jasasa tadi sambil memekikkan suara yang pekikan yang keras. Yang ketiga kali yang terakhir dia bertanya kembali. Dan apa jawaban Samiri? Hei jasasa binatang buruk rupa, lihat di pulau ini tidak ada siapapun kecuali engkau dan aku. Dan yakinilah kalau panel ini bukan tentang Allah yang di langit sana, tapi yang disebut Allah itu saya. Hei jasasa, akulah Allah itu. Oh, dia menjerit dengan jeritan yang makin keras. Sampai si Samiri pun menutup kedua telinganya. Sejak saat itulah binatang itu pergi dan berkata, innaka dajjal, innaka dajjal, innaka dajjal. Engkau adalah pendusta, engkau adalah pendusta. Pendusta sampai hilang suaranya. Di saat itulah Samiri mendapatkan gelar Dajjal. Jadi siapa nama asli Dajjal? Samiri. Dajjal artinya Al-Kaza, pendusta, bukan singkatan kadek. Baik, nah sejak saat itulah Samiri keluar dari pulau itu dan dia sudah menyandang gelar Dajjal, pendusta, karena dia mengaku Tuhan. Baik, Iwabillah rahmatullah. Jangan salah, Dajjal kecerdasannya mampu melakukan cloning dan mampu melakukan berbagai macam riset dan eksperimen. Hatta eksperimen yang mengilhami film Hook itu Dajjal bisa melakukan. Bahkan ketika orang membayangkan kendaraan tercanggih itu pesawat terbang, Dajjal sudah mampu membuat piring terbang dengan kecerdasannya. Ya. Rasulullah menyebutkan kendaraan Dajjal itu dia bisa terbang, kata Rasulullah. Dan kecepatan terbangnya 5 km per sekon. 1 detik 5 km. Hanya dengan berkedip-kedip dia berkeliling dunia. Ya. Kecepatan ini diambil dari hadis Rasulullah. Berapa kecepatannya Rasulullah ketika dia terbang di muka bumi? Ya, kendaraan yang dia gunakan itu kecepatan terbangnya seperti awan yang ditiup angin, kata Rasulullah. Dan awan rata-rata ditiup angin itu 5 km per sekon. Dan jarak dari satu telinga ke telinganya, artinya setengah diameter atau diameter kepalanya, keledai yang dia gunakan, Rasul menyebutnya keledai, itu arba'una zira, 40 hasta, 27 meter. Diameternya itu 27 meter. Keledai macam apa yang jarak dari satu telinga ke telinganya 27 meter? Kalau bukan piring terbang. Ini bisa 24 meter kan? 27 meter. Bisa tidak? Bisa. Dan kecepatannya pun sama. Dan pernah meninggalkan jejak Cop Circle di Yogyakarta. Nah, Cop Circle itu adalah jejak UFO yang menjadi isyarat instruksi bagi para pelaku konspirasi dunia. Siapa? Para kalangan Illuminati. Baik, Allah. Di dalam Al-Quran, Dajjal tidak disebut secara eksplisit. La yuzkaru Dajjal qat'ayan fil Quran. Dajjal tidak disebut secara qat'i di dalam Al-Quran. Kenapa? Yang namanya fitnah tidak disebut secara qat'i. Adapun
dibahas secara detail itu di dalam hadis, maka posisinya sama kuatnya dengan Quran. Karena fungsi hadis terhadap Quran itu ada 3. Yang pertama, bayan ta'kid. Apa itu bayan ta'kid? Fungsi hadis menguatkan hukum atau penjelasan nas yang ada dalam Quran. Yang kedua, fungsi hadis terhadap Quran ada bayan tafsil wa tafsir. Bayan tafsir artinya menjelaskan apa yang ada dalam Quran. Sesuatu yang tidak dibahas secara mendetail dalam Quran, dibahas secara detail di dalam hadis. Bahkan dirinci oleh hadis, tafsil. Nah, fungsi yang ketiga dari hadis terhadap Quran adalah bayan tasyri', yaitu fungsi hadis dengan menetapkan hukum yang tidak dibahas di dalam Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang menurut para ulama ini terkait dengan Dajjal. Nah, peristiwanya adalah terkait dengan peristiwa Nabi Musa dan Samiri. Ya. Nah, di dalam Quran surah Toha disebutkan di dalam beberapa ayat. Yang pertama ayat dan 84. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ajalaka an qaumika ya Musa. Dan apakah yang membuat engkau tergesa-gesa meninggalkan kaummu hai Musa? Ketika ada 10 perintah Allah yang akan diterima oleh Nabi Musa yang kemudian disebut dengan Ten Commandment oleh orang-orang barat, Nabi Musa meninggalkan kaumnya Bani Israel ya di belakang bersama Nabi Harun. Nabi Musa tergesa-gesa karena Nabi Musa ingin segera mendapatkan perintah Allah. Maka Nabi Musa menjawab, qalahum ulai ala athari. Mereka ada di belakangku ya Allah. Wa ajiltu ilaika rabbi litardo, dan aku menyegerakan diri padamu ya Allah agar kau ridho kepadaku. Aku ingin segera memenuhi perintah. Nah, itu yang dijawab oleh Nabi Musa. Maka Allah kemudian menerangkan kepada Nabi Musa. Nah, ini ayat 2 ayat yang berikutnya. Qala, Allah berfirman, fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahumus samiri. Fa inna, maka sesungguhnya kami qad fatanna telah menguji qaumaka, kaummu hai Musa, min ba'dika setelah engkau tinggalkan, wa adallahumus samiri, dan mereka disesatkan oleh Samiri. Nah, di sini saya sepakat kalau ada ulama mengatakan Samiri yang dimaksud di sini adalah Dajjal. Faraja Musa ila qaumi ghadbana asifa. Maka kembalilah Musa kepada kaumnya dalam keadaan marah yang sangat marah, marah yang berlapis-lapis. Hingga begitu sampai pada kaumnya itu Nabi Harun ditarik jenggotnya. Wahai saudaraku, kenapa kau menarik janggutku? Jangan kau seperti itu. Aku sudah memperingatkan mereka, tapi mereka telah terperdaya oleh perkataan Samiri. Indahnya perkataan Samiri lebih mereka dengar ketimbang nasihatku, wahai kakakku, wahai saudaraku. Ya, itu kata Nabi Harun. Maka qala, berkatalah Nabi Musa, ya qaumi alam ya'idkum rabbukum wa'dan hasanan. Wahai kaumku, bukankah Allah telah menjanjikan janji yang baik untuk kalian? Afatala alaikumul ahdu. Apakah janji itu terlalu lama bagi kalian? Am adatum ayyahilla alaikum ghadaban min rabbikum. Atau kalian sengaja ingin ditimpa azab murka dari Tuhan kalian? Fa akhlaftum mau'idi, sehingga kalian menyalahi perjanjianku. Aku sudah mengatakan, tunggu, aku akan sampaikan apa yang Allah berikan pada kalian sebagai janji Allah kepada kalian. Maka digambarkan Nabi Musa marah, itu patung anak sapi. Nah, patung anak sapi ini dibuat oleh Samiri. Sekali lagi, Samiri yang kita bicarakan sebagai Dajjal, dia punya kemampuan magic yang luar biasa. Dan dia punya kemampuan yang tidak bisa dicapai oleh manusia sejenius dan sehebat apapun. Maka jika ada manusia-manusia yang luar biasa di antara kita, itu adalah mereka yang dibentuk oleh Dajjal. Contohnya siapa? David Copperfield, David Mindfreak. Siapa lagi? Nah, jangan salah perusahaan. Ada juga Rael juga sama. Dia seseorang yang tadinya tidak tahu apa-apa, sesuatu yang orang yang menganggap biasa, tiba-tiba dia menjadi seseorang yang luar biasa, supranatural, luar biasa. Itu juga sama. Termasuk juga Sai Baba. Nabi Musa marah kepada Samiri. Maka kemudian Samiri pun diusir sama Nabi Musa. Ya, qala, berkata Nabi Musa kepada Samiri, fama khatbuka ya Samiri. Maka apa yang mendorongmu untuk melakukan itu, hai Samiri? Nah, Samiri sejak dipindahkan ke pulau Yaman yang tadi dinamakan Pulau Sokotra, di sana dia tinggal dari usia 5 sampai 100 tahun. Kerjaannya adalah bangun, makan, minum, tidur. Begitu sampai usia 100 tahun. Ya, dia tidak melakukan aktivitas lain. Ketika dia bangun, malaikat Jibril sudah menyiapkan makanan dan minuman di sampingnya. Dimakan dia. Nah, sampai usia 100 tahun baru dia melek, baru dia sadar, memikirkan tentang dirinya. Allah, di mana saya? Ternyata saya sudah sebesar ini. Tapi tidak ada siapapun kecuali dia dan binatang jasasa. Binatang jasasa Allah ciptakan, Allah lahirkan berbarengan dengan lahirnya Samiri. Karena tugasnya adalah untuk memata-matai Samiri, maka disebut jasasa, pemata-mata. Dan dia menghilang berbarengan dengan menghilangnya Dajjal, dan akan muncul lagi berbarengan dengan munculnya Dajjal. Malaikat Jibril selama Samiri tidur, dia memegang pena. Tapi penanya itu kayak tongkat sihir.
Nah, dia punya tongkat. Nah, tongkat itu sebetulnya adalah pena yang digunakan malaikat Jibril menuliskan beberapa pena